Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya suka kembali pada kesempatan minggu pagi ini bisa bertemu dengan saudara. Meskipun melalui online, tapi saudara tidak perlu jemu-jemu. Tetapi yang penting hati kita siapkan kepada Tuhan untuk ibadah hari Minggu seperti halnya pagi ini. Oleh sebab itu sebelum lebih jauh, mari kita akan berdoa untuk menyerahkan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu Tuhan pagi ini. Kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan hamba-Mu dengan jemaat yang Kau percayakan di gerejamu ini. Melalui online ini tolong Tuhan Yesus Kau berkati setiap alur pembicaraan kami, yaitu kata-kata, kalimat yang dari firman Tuhan maupun dari pribadi hamba-Mu. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkati sehingga menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ibadah pada kesempatan pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Tolong Tuhan juga akan memberkati. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Saya akan baca dari mimbar, saudara akan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan itu di latar belakangnya bagaimana orang-orang percaya pada saat itu di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara apa yang dilakukan? Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi melalui pujian dan penyembah Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Sendi-sendi pintu penjara itu bisa goyah dan bisa terlepas sehingga orang-orang yang ada dalam penjara itu bisa lepas dari belenggu yang mereka hadapi pada saat itu. Maka dari latar belakang ini firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya beri judul, apa untungnya menyembah Tuhan? Apa sih untungnya kita menyembah Tuhan? Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ayat yang baru kita baca tadi menggambarkan pada kita bagaimana pujian dan penyembahan kepada Tuhan dapat mengubah sesuatu dalam hidup orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ya, firman Tuhan tadi yang kita baca melalui penyembahan dan pujian itu bisa mengubah hidup seseorang yang ada di dalam penjara. Ini sangat luar biasa. Secara logika kita, secara pikiran kita tidak mungkin hanya memuji dan menyembah Tuhan bisa dia lepas dari penjara, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada saat itu. Mari kita perhatikan beberapa hal yang digambarkan Alkitab tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Kesempatan pagi ini kita akan melihat beberapa fakta dari kuasa, yaitu atau untungnya orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Ada 3 hal fakta yang kita ketahui. Yang pertama, melalui pujian dan penyembahan memproses kita serupa dengan Allah. Ini salah satu target Tuhan, bahwa manusia yang dipilih Tuhan itu supaya segambar dan serupa kepada Tuhan di dalam kehidupan. Setelah kita jatuh dalam dosa, hidup kita manusia ini rusak di mata Tuhan. Tetapi Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah ada pemulihan yang luar biasa. Namun pemulihan itu tidak hanya sampai pada titik itu, tetapi supaya apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah ini, tetapi melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan mempunyai supaya kita orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus atau orang Kristen itu serupa dengan Allah. Mari kita membaca dan membuka Alkitab kita 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Korintus ini? Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kapan ini terjadi dalam kehidupan kita? Nanti kelak kita sudah bersama dengan Tuhan, tetapi juga bisa kita rasakan pada saat ini kita masih di bumi. Karena apa? Karena kemuliaan Allah itu yang wujud roh yang ada dalam diri kita ini yang akan memberikan kemuliaan bagi kita sehingga kita itu serupa dengan Allah. Serupa itu bukan artinya sama, yang namanya serupa. Saudara bisa mengartikan sendiri, tidak sama, tapi paling tidak mendekati sama. Apa? Supaya kita itu mendekati sama dengan Tuhan Yesus, yaitu sifat-sifat yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itulah harusnya mewarnai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa orang yang menyembah dan memuji Tuhan itu akan membentuk kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Maka dari itu mari yang orang-orang yang belum sementara ini tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, melalui kesempatan ini kami mengajak para saudara, meskipun saudara tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, paling tidak saudara senang mendengarkan pujian dan penyembahan, itu gampang. Dari YouTube banyak, dari mana-mana banyak, sehingga saudara bisa membuka di sana, sehingga saudara bisa mengikuti bagaimana menyembah dan memuji Tuhan. Karena saya pribadi juga orangnya suaranya sudah tidak bagus, saya mengakui hal itu terjadi dalam diri saya. Tetapi saya menyukai setiap kali, biasa kalau mau tidur pasti saya nyetel lagu-lagu dari YouTube, yaitu lagu-lagu rohani itu, sehingga kami ikut dalam hati jiwa roh kami mengalunkan yaitu pujian itu dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi kita. Itu poin yang pertama, supaya kita menjadi serupa dengan Allah melalui pujian dan penyembahan. Yang kedua yang lainnya adalah melalui pujian memberikan semangat baru, ya. Melalui pujian kita ada semangat baru. Saya sering mendengarkan kesaksian dari jemaat di tempat ini, di mana dia dalam keluarga, di dalam pekerjaannya mengalami suatu mungkin kurang begitu semangat, tetapi dia mengalunkan atau menendangkan lagu-lagu pujian dan penyembahan, dia muncul kembali semangat yang luar biasa. Artinya ada hal-hal yang menyemangati di dalam kehidupannya. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara perhatikan coba, dari kata pesta ganti kain kabung, nyanyian dan pujian ganti semangat yang pudar. Jadi kalau kita mengalami suatu loyo, kita kurang semangat, coba saudara memuji Tuhan. Mungkin saudara punya lagu pujian yang menjadi favorit saudara, itu akan memberikan semangat kembali. Karena apa? Pujian dan penyembahan itu di situ ada mengandung firman Tuhan di dalam. Maka itu banyak nyanyian pujian itu dikutip dari ayat-ayat tertentu, sehingga itu kita alunkan, sama aja kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya. Melalui pujian dan penyembahan ini kita bisa mencapai serupa dengan gambar Tuhan. Dan yang kedua, kita memberikan semangat kepada kita. Mari kita lihat poin yang kedua adalah pujian dan penyembahan mengandung kuasa Tuhan. Nah ini, saudara ingin bukti bahwa melalui penyembahan dan pujian itu ada kuasa Tuhan, saudara boleh praktek. Karena bangsa Israel pada saat itu diperintahkan Tuhan hanya suruh memuji dan menyembah Tuhan, persoalannya bisa diatasi melalui kuasa Tuhan. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 20. Ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang
Sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Bagaimana bangsa Israel zaman itu merobohkan tembok Yeriko khususnya? Hanya dengan pujian dan penyembahan. Secara logika kita, secara nalar kita, tidak mungkin. Hanya nyanyi-nyanyi tembok bisa retak dan bisa roboh. Itu tidak mungkin. Tetapi dengan cara menyanyi dan menyembah, rupanya kuasa Tuhan terjadi. Sehingga hal itu tembok yang besar, yang kokoh itu bisa rubuh dan kokoh itu, sehingga bangsa Israel itu bisa menguasai kota sekitarnya, sehingga dia mengamini, sehingga orang-orang Yahudi pada zaman itu senang menyembah dan memuji Tuhan. Saya mengajak kepada jemaat di tempat ini, mari kita menyembah dan memuji Tuhan di kala menghadapi situasi seperti ini. Kita mungkin sudah mulai jenuh, tidak ada aktivitas seperti biasanya. Mari kita cari lagu-lagu atau pujian-pujian yang mungkin cocok dalam hati dan pikiran kita lantunkan melalui mulut kita masing-masing, sehingga kita menjadi berkat. Apalagi yang punya suara bagus, datang ke gereja bisa menghubungi Pak Yanto, bisa rekaman, sehingga bisa untuk memuliakan Tuhan dan bisa didengarkan banyak orang. Ini sangat luar biasa. Pada itu gereja ini memberikan fasilitas kepada jemaat. Siapa yang suka memuji dan menyembah Tuhan, suaranya bagus, bisa bergabung dengan kami di gereja, rekaman, dan nanti bisa dimasukkan di Facebook atau Instagram atau maupun di YouTube, sehingga bisa didengar dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu hal yang luar biasa. Pujian dan penyembahan mengandung kuasa. Yang pertama tadi yaitu kuasa bisa merontokkan tembok Yeriko. Yang kedua yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 25. Ya. Yang tadi saya katakan penjara bisa terlepas itu 24 dulu, Pak. Ya, ayat 24 ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara dan paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, ayat 24 jelas, orang-orang yang dituduh pada zaman itu dia dimasukkan penjara. Penjara pun dipilih yang paling tengah, artinya setiap dia mau keluar atau ingin kabur pasti gampang diketahui karena banyak penjaga atau sipir di lingkungan itu. Tetapi karena mereka senang memuji dan menyembah Tuhan, sehingga sendi-sendi penjara itu bisa putus dan sebagainya. Ayat 25. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah ini, bahwa pujian dan penyembahan pujian-pujian kepada Allah itu ada kuasa bisa merontohkan apa? Tadi yang pertama adalah tembok di Yeriko yang luar biasa itu bisa rubuh, tapi yang kedua adalah apa? Sel penjara bisa lepas daripada kunci sel itu, sehingga orang-orang yang ada dalam penjara bisa lepas. Ini luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah saudara mau mengalami pujian dan penyembahan itu menjadi kuasa dalam hidup saudara? Saudara perlu mempraktekkan. Tadi pernah saya katakan ada jemaat di tempat ini memberikan kesaksian kepada saya atau jemaat yang lain. Kalau ada dalam ibadah yang dulu-dulu dia sering memberikan kesaksian kalau dia mengalami suatu kebosanan, mungkin ya bete dan sebagainya, bahkan mengalami suatu keletihan dan sebagainya, semangat kurang, sehingga dia mengelantunkan lagu-lagu sambil nyetir kendaraan atau di kantor, nyetel kaset dan sebagainya. Itu menjadikan semangat baru di dalam kehidupannya bekerja maupun di dalam kehidupannya yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin mengalami pujian dan penyembahan itu menjadi untung bagi kita, ada kuasa. Pertama, mari kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita supaya kita serupa dengan Tuhan, dan kita yaitu ada semangat baru. Yang lain supaya kita adalah mengundang kuasa Allah, yaitu tembok Yeriko bisa roboh dan penjara di Filipi itu bisa lepas karena ada kuasa penyembahan dan pujian. Poin yang terakhir supaya kita mengalami kuasa pujian dan penyembahan,
Pujian dan penyembahan mengandung berkat Tuhan yang kita perlukan. Nah, ini luar biasa. Melalui memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 20. Ya, Mazmur 18 ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah ini, rupanya dari Mazmur itu merasakan hanya melalui pujian dan penyembahan itu memberikan keselamatan. Kalau bahasa pemazmur di situ apa? Karena ia berkenan kepadaku, ia menyelamatkan aku. Ya, ini luar biasa. Bisa ada keselamatan dalam kehidupan seseorang kalau orang itu senang memuji dan menyembah Tuhan. Hal yang lain yaitu di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa. Saudara perlu membaca satu perikop Mazmur 34 ini, khususnya di dalam ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah. Bergembiralah itu artinya dalam konteks itu adalah senang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau orang yang senang memuji dan Tuhan, pasti ekspresinya ada kegembiraan. Nggak mungkin orang yang sedih, orang mau menyanyi. Saya jarang melihat itu. Ya ada mungkin terpaksa atau dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang saya lihat, ekspresi orang yang memuji dan memuliakan Tuhan kebanyakan adalah orang yang gembira. Seakan-akan meluapkan kepada Tuhan sehingga mendatangkan kuasa Tuhan, yaitu apa? Maka ia huruf besar berarti Tuhan akan memberikan kepadamu. Mu di sini adalah orang-orang yang senang memuji dan memuliakan Tuhan, yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya sudah menyampaikan 3 rahasia supaya kita ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan supaya kita serupa dengan Tuhan dan supaya kita lebih semangat. Dan yang lainnya ada kuasa untuk merobohkan tembok Yeriko. Dan yang kedua bisa melepaskan penjara di Filipi. Dan yang ketiga supaya kita diberkati oleh Tuhan dalam keselamatan kita, perlindungan dari Tuhan. Dan yang lainnya apa yang kita perlukan Tuhan akan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih pagi ini telah Engkau berbicara bagaimana kuasa penyembahan dan pujian itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami belajar Paulus dan Silas dan teman-teman dalam penjara, tapi dia hanya memuji dan menyembah Tuhan sehingga dia bisa lepas penjara di Filipi itu karena kuasa Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Bahkan kami juga boleh belajar dari bangsa Israel yang pada saat itu hanya menyembah dan memuji, tembok yang kokoh itu bisa rubuh di dalam kuasa Tuhan. Dan kami supaya juga belajar bagaimana supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan sehingga kami pada waktu kita mengalami lemah supaya kami semangat karena kami senang memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir supaya Tuhan menyelamatkan kami dalam hal apapun yang terjadi termasuk virus yang pada saat ini. Kalau kami senang memuji Tuhan, kami senang memuliakan Tuhan, ada kuasa untuk memproteksi melalui pujian ini dan kami juga akan diberikan berkat menurut keinginan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, keinginan kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami, melalui harta benda yang Kau titipkan kepada kami itu semuanya hanya kami proses untuk dipersembahkan kemuliaan nama Tuhan. Termasuk skill, potensi, keahlian, kepintaran kami Tuhan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan firman pada kesempatan pagi ini. Sebentar kami ingin berpisah dan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami mohon berkat-Mu di Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdiri bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.